Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penyakit menular mewajibkan adanya vaksinasi. Pada pasal 5 UU tersebut mengatur bahwa pencegahan dan pengebalan atau imunisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang belum sakit tapi mempunyai resiko terkena penyakit. Dilansir oleh Kompas.com, Jumat 8 Januari 2021, melalui diskusi daring, Erlangga mengatakan berdasarkan UU tersebut, vaksinasi merupakan hal wajib. Rencananya, vaksinasi dimulai pada pekan depan. Total terdapat 182 juta atau 70% penduduk Indonesia yang divaksin secara bertahap. Pada tahap pertama, vaksin akan diperuntukkan bagi para pejabat publik seperti presiden dan kepala daerah. Vaksinasi kemudian berlanjut kepada 1,3 juta tenaga kesehatan, lalu kepada 17,4 juta petugas pelayan publik. Kemudian lansia sejumlah 21,5 juta masyarakat yang berada di daerah zona merah COVID-19 sebanyak 63,9 juta dan masyarakat lainnya yang berjumlah 77,4 juta. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang harus divaksin, pemerintah membutuhkan 426 juta dosis vaksin. Pemerintah pun telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan vaksin di dunia untuk melakukan pengadaan vaksin. Selain Sinovac, pemerintah juga bekerja sama dengan AstraZeneca, Gavi, hingga Pfizer. Tidak hanya itu, pemerintah kini tengah berupaya mengadakan vaksin buatan negeri yang diberi nama Merah Putih. Erlangga menjelaskan di tahun 2022 diharapkan sudah ada vaksin-vaksin diproduksi di dalam negeri akan bisa masuk ke masyarakat. Arahan presiden tersebut diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Sama sekali. Karena itu kan belakangan ini banyak juga hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog malah yang mengaitkan pandemi COVID-19 ini adalah sudah ada hubungan dengan antikris. Nah, atau dengan angka 66 atau dengan microchip katanya. Bagaimana pendapat Om ini? Nah ini itu asumsi mereka. Iya. Tapi apa kata Alkitab tentang obat ya? Kalau vaksin kan berbicara tentang obat yang memberi kekebalan kepada tubuh manusia dan itu sah untuk diterima. Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 31, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan kalau kita supaya tidak sakit, perlu kita imunisasi. Supaya kalau datang penyakit, kita tahan. Kan gitu. Jadi tidak bertentangan dengan pengajaran Yesus. Karena itu obat. Soal meterai antikristus tak ada hubungannya. Sebab Antikristus nanti akan memerintah 3,5 tahun sebelum Yesus datang. Jadi sebelum Yesus datang. 3,5 tahun waktu diberikan untuk antikristus. Dan antikristus ini menyiksa manusia. Mulai dari 150 hari pertama pemerintahannya sudah menyakiti manusia seperti sengatan kalajengking 5 bulan, 150 hari. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, hidup baru,
kemudian berjalan di dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh, hidup dalam persekutuan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membangun kita. Ya. Makanya orang yang penuh Roh Kudus itu ditandai dengan berbahasa roh. Ya. Dan di dalam berbahasa roh dia dibangun Ya. untuk menerima kuasa, kemampuan melakukan perkara besar, Ya. sampai menjadi yang sempurna, tubuh, jiwa dan rohnya. Tapi saya potong dulu sedikit, Om. Ya, Karena tadi itu belum antikris, ya, kan gitu kan? Ya, Karena pemberian angka 66 oleh antikris tidak diberikan secara diam-diam. Berarti itu sudah ada jelas itu pada waktu itu. Gitu Ya. kan, Om? Gimana? makanya tidak ada hubungannya dengan vaksin yang Ya. sekarang ini, karena Nah. vaksin ini kan masih jauh dari pemerintahan antikris. Ya. Antikristus belum datang, Ya. ante-antenya yang sudah datang. Iya. Nah, Kalau dia belum, karena antikristus adalah seorang manusia dajjal yang tadinya hamba Tuhan terkenal, tetapi karena bertabiat tidak beres moralnya, dia jatuh iya. dan menjadi antikristus. Apabila dia nanti sudah dilantik menjadi antikristus dan menguasai dunia pada masa 3,5 tahun itu, Iya. karena antikristus ini seorang yang gila kuasa, gila hormat, Iya. pokoknya ada gila-gilanya ini. Dia memaksa semua orang yang hidup pada masa 3,5 tahun itu menyembah dia. Dan orang yang tidak menyembahnya dipenggal mati. Ya. Nah, ini. Iya. Terus kemudian kalau ada yang menyembahnya supaya nampak itu miliknya, diberilah meterai di Ya. tangan dan di dahi yang menurut kitab Wahyu pasal 13 dengan angka 6 di tangan kanan dan di dahi. Nah, ini kita kalau vaksin kan disuntik di apa nih, lengan ya, sama seperti vaksinasi Biasa. vaksin biasa, dan yang dimasukkan adalah imun, kekebalan pada manusia. Jadi tidak ada di situ meterai antikristus. Gak ada chip gitu Nggak ya. ada chipnya Nggak ada itu. chip di situ. Jadi kalau orang berkata itu adalah seperti permulaan anam-anam, sulit itu untuk diterima. Vaksin itu adalah suatu produk biologi yang berisi satu antigen, ya, dan antigennya diambil dari mikroorganisme atau zat daripada mikroorganisme tersebut. Nah, ketika vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh, maka kita akan berharap bahwa tubuh seseorang yang dimasukkan itu akan menimbulkan atau mengaktifkan sistem kekebalan tubuhnya, sehingga dia bisa terhindar daripada penyakit. Nah, kalau vaksinasi adalah suatu proses di mana menimbulkan daripada satu daya tahan tubuh itu, mengaktifkan daya tahan tubuh itu. Jadi kenapa kita perlu vaksin COVID-19? Karena kita tahu sekarang ini adalah pandemi yang meranah, bahwa virus corona itu meranah bukan hanya di Indonesia, tapi semua dunia meranah, jadi merupakan juga penyakit yang amat berbahaya, penyakit menular yang amat berbahaya. Jadi salah satu bagaimana cara untuk menanggulangi daripada pandemi ini yang diharapkan adalah munculnya vaksin. Selain daripada yang selama ini kita sudah masuk di dalam protokol 3M, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, lalu menjaga jarak, begitu kan. Lalu di kedokteran ada 3T ya dok, ya ada 3T, kita lakukan tes, lalu dapat, kita tracing orangnya, lalu kemudian kita treat, kita obatin. Nah, jadi vaksin ini sebenarnya kita amat perlukan. Bagi kita semuanya amat kita perlukan. Apa yang kita butuhkan di situ? Efek daripada proteksinya. Jadi efek perlindungannya. Jadi seseorang yang setelah kita vaksin dia, kita masukkan vaksin ke dalam tubuhnya, diharapkan orang tersebut
aktif sistem kekebalan tubuhnya. Membentuk antibodi, begitu ya? Antibodi Menambah. Kalau antibodi. antibodi di setiap orang pasti ada sih, tetapi dia akan masuk karena ini vaksin kan tertentu. Ya. Karena dia itu virus corona, maka diambillah dari bahan-bahan virus RNA misalnya, yang juga adalah bagian daripada virus corona itu. Jadi dia mengaktifkan bagian-bagian daripada tubuh kita, sehingga ketika kita terpapar dengan virus corona itu diharapkan bahwa kita itu tidak sakit lagi. Nah, jadi kita diharapkan tidak sakit lagi, dan diharapkan kita tidak mengikuti dampak-dampak berikutnya. Kita tahu kan kalau kita sudah sakit, maka perekonomian kita juga kacau, sosial kita juga kacau, semuanya jadi kacau. Jadi itulah yang diharapkan. Kenapa vaksin ini amat-amat kita butuhkan. Dan kemudian memang ada beberapa orang katakan, apakah selalu vaksin itu berhasil? Namun kalaupun dia tidak berhasil, dia tidak akan menjadi sakit yang berat. Ya, dia tidak akan jadi sakit yang berat sekali, tetapi sakitnya mungkin ringan-ringan, dan itu cuma bersifat sementara, tidak seperti yang tidak mendapat vaksin. Jadi saya harap vaksin itu amat berguna bagi kita. Pengajaran eskatologi kita cukup jelas ya. Saya ambil contoh saja sederhana di dalam 2 Tesalonika 2, ya itu jelas sekali kalau kita baca mulai ayat pertama, memang akan datang nanti satu masa antikris. Ya. Dijelaskan sebagai pendurhaka di situ ya, yang ingin menyamai Tuhan. Tetapi sekarang ini masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya itu? Itulah gereja Tuhan. Dan kita kaitkan lagi nanti dengan Wahyu 12 ya. Nanti tunggu dulu setelah gereja Tuhan disingkirkan, baru antikris bisa menyatakan dirinya. Jadi secara logika sederhana saja, kalau ya kita ini gereja Tuhan masih dipelihara dengan baik sampai sekarang ini, saya yakin si antikris itu belum muncul sosoknya yang sebenarnya ya. Jadi kalau antikrisnya belum muncul, bagaimana tandanya bisa datang duluan? Ini satu pertimbangannya. Jadi kita harus mengerti urut-urutan waktu ya, materai itu, supaya kita jangan gampang disesatkan, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di 2 Tesalonika 2 itu sangat jelas sekali akan banyak orang yang mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan ya. Hari Tuhan sudah datang, hari Tuhan sudah datang. Ya sekarang ini seperti itu. Tapi diingatkan lagi, jangan mau mudah disesatkan. Lalu Alkitab jelaskan ayat-ayatnya di bawahnya itu. Jadi selama kita masih ada, orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus masih ada di dalam dunia ini, antikris belum muncul. Itu pemahaman kita ya. Dan saya rasa para hamba Tuhan setuju, sependapat untuk ini ya. Nanti kalau kita memang sudah disingkirkan, barulah antikris itu muncul beserta dengan semua atribut pengikutnya gitu. Jadi kita terlalu prematur untuk berbicara, oh ini tanda antikris, ini 666 gitu ya. Sementara kita masih ada di sini begitu ya. Itu satu yang pandangan pertama. Lalu yang kedua yang mungkin juga bisa untuk membantah ya yang kontra vaksin ini. Coba kita berikan kesempatan mereka, bagaimana mereka bisa membuktikan ada nanoteknologi di dalam vaksin itu, dan dikuasai oleh satu orang penguasa sudah. Tadi sudah dijelaskan bahwa produsen vaksin ini bukan satu perusahaan. Mereka ini terdiri dari beragam perusahaan yang dalam tanda petik ya saya sampaikan. Mungkin mereka juga akan bersaing secara ekonomi, dan platformnya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana ya untuk sekarang ini ya, saya belum bisa melihat mereka ada di bawah satu komando yang sama-sama berupaya untuk memasukkan nanochip ke dalam vaksin itu sendiri. Dan saya sendiri sudah memeriksa ya, ada satu hoax, saya katakan hoax karena saya sudah buktikan, sepenggal video dipotong, kemudian dipotong, disambung-sambung, bahwa setiap vaksin itu sudah ada barcode-nya, dan setiap yang disuntikkan itu nanti sudah bisa dilacak. Mohon maaf ya para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, saya ingin memberikan pencerahan. Kalau untuk melacak saudara gampang saja ya. Kalau antikris sudah datang sekarang, dengan nomor HP saudara saja mereka sudah bisa melacak saudara.
nggak susah-susah harus bikin vaksin ini dan itu. Iya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara microchip, nggak usah microchip, chip itu sudah terpasang di kita semua. Sudah. Karena saudara sudah memegang KTP elektronik, itu datanya sudah tersentral di pusat data. Kemanapun saudara lari, kalau KTP elektroniknya sudah ada, begitu itu diblok, rekening saudara pun bisa ditutup. Semua, iya benar. Itu sudah tersinergi semua ya. Jadi sekali lagi ya terlalu prematur kita gitu untuk masalah ini. Memang kita yakini semua modalitas yang sekarang ini terjadi ya, elektronik, kemudian penggunaan chip akan mengarah Iya, mengarah bukan berarti sudah. Ya, ini yang perlu kita pahami. Memang semua teknologi yang sekarang ini sedang dipakai akan mengarah ya kepada datangnya penguasa tunggal itu yang akan menggunakan semua aset daya yang ada di dunia ini. Dia akan kuasai itu semua untuk menjalankan misinya. Tapi sekarang ini ya kita yakini belum. Karena apa? Saya tetap berpegang pada 2 Tesalonika ayat 2 itu. Ya, kita kembali kepada peraturan dan hukum yang ada di Indonesia, bahwa hukum itu dibuat bukan untuk membatasi masyarakat itu, bahkan harusnya sebaliknya, untuk membebaskan dari beberapa keterikatan. Karena masyarakat kita ini kan ada masing-masing punya kepentingan. Ini kalau mengenai pandemi ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa sudah masuk dalam upaya mengantisipasi wabah penyakit menular. Iya. Nah, kalau sudah penyakit menular berarti harus ada penanggulangan. Iya. Nah, penanggulangan ini dibutuhkan kerjasama di tengah-tengah masyarakat. Makanya pemerintah dalam hal ini harusnya sudah punya unsur memaksa masyarakat. Kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya di Cina, itu mereka sudah masuk dalam kategori memaksa serius masyarakatnya. Bahkan kalau tidak langsung digotong dia. Kita lihat di berita-berita kan, ada yang menolak untuk divaksin, di swab saja itu sudah digotong ke rumah sakit. Dan juga menolak divaksin juga mereka buat tindakan tegas juga. Mengutip salah satu filsafat hukum ya, Immanuel Kant ya, menyatakan bahwa yang mewajibkan kita menyesuaikan diri secara mutlak kepada norma atau patokan moral adalah hukum. Nah, jadi hukum ini yang dapat menyesuaikan kita dengan kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama ini nggak bisa, wah ini hak saya. Ya haknya oke, tapi kalau merugikan orang lain, nah ini kan berarti kan juga pelanggaran di hal yang lain lagi. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa ada hukum di penanggulangan penyebaran penyakit menular yang tadi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, di pasal 14 ada disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Dan denda setinggi-tingginya 1 juta. Dan kedua, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 500.000. Jadi tetapi pemerintah sekarang kan masih himbauan, menyarankan, ya sosialisasi. Tetapi kalau sudah ada kesengajaan untuk tidak mengikuti imbauan, ya kesengajaan, undang-undang ini bisa dilaksanakan, sanksi ini bisa dilaksanakan, karena kesengajaannya itu bisa merugikan orang lain. Kalau dia memang tidak mengikuti anjuran pemerintah ini, mungkin dia dengan berdiam diri atau mengasingkan diri kemana gitu, ya ke hutan atau apa, itu urusan dia. Tapi kalau dia mengajak
bahkan mengajak keluarganya saja pun dia sudah bisa dikenakan sanksi. Wow. Selain tadi undang-undang penularan wabah penyakit tadi, ada juga undang-undang kekarantina kesehatan juga. Ini lebih dahsyat lagi, sampai 100 juta nih Oh. dendanya. Di pasal 93 Iya. ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Wow. Nah, Ternyata ada konsekuensi. tetapi puji Tuhan ya, kembali pemerintah kita ini pemerintah yang tidak mengedepankan ketegasan hukum ini, tapi terus selalu menghimbau. Masih himbauan. Masih himbauan. Ya, masih penuh kasih lah gitu Iya, ya Pak ya. kasih. Masih cukup Tapi kan ada penuh kasih. batasnya. Ada batasnya. Kalau sudah terlihat dia sengaja ingin menggagalkan program ini, berarti kan negara harus bertindak. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kalau tadi yang menolak pemberian vaksin, tapi ini lebih kepada orang yang justru menyebarkan berita hoax mengenai vaksin ini sehingga akhirnya dia akan punya pengikut. Iya. Nah, ini tentunya orang yang harus dapat konsekuensi hukum. Nah, ini ada masih sama pasalnya, Pak? Bertambah pasalnya. Bertambah pasalnya. Selain undang-undang wabah penyakit menular dan kemudian undang-undang kekarantina kesehatan, Iya. satu lagi tambah undang-undang ITE. Apa itu, Pak? Informasi transaksi elektronik. Oh. Penyebaran berita bohong melalui Penyebaran berita media bohong. sosial mungkin ya. Kalau dia hanya ngomong-ngomong begini kan dia nggak efektif. Oke. Biasanya dia akan gunakan media sosial untuk menghasut dan mengajak orang untuk Mengajak tidak orang. mendukung program pemerintah secara khusus berkaitan dengan vaksin ini. Oke. Itu makin bertambah lagi. Ada yang 6 tahun tambah hukumannya, ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun. 1720 muncul virus Marshall. Disebut virus Marshall karena hadirnya virus ini yang memakan korban sekian banyak manusia di daerah Eropa. Dia hadir pertama di kota Marseille di Prancis. Seabad kemudian, pada tahun 1820, muncul virus kolera yang juga disebut virus asiatik karena dia muncul pertama di kota Kalkuta di India. 100 tahun kemudian muncul virus Spanyol yang juga memakan begitu banyak korban. 100 tahun kemudian di tahun 2020 muncul virus corona. Artinya dalam siklus 100 tahun dari 4 abad yang lalu muncul virus yang menakutkan dan memakan korban. Coba kita lihat misalnya virus kolera yang muncul pada tahun 1820. 200 tahun kemudian, di masa saya masih kecil, isu mengenai penyakit kolera masih ada. Artinya begitu berkepanjangan waktu virus ini muncul, kita tidak tahu kapan virus corona ini teratasi. Tapi belajar dari apa yang terjadi pada abad-abad yang lalu dengan bermunculan berbagai virus, begitu lama baru dapat diatasi. Kemudian vaksin muncul. Nah, apakah vaksin ini dikaitkan dengan antikristus? Saya katakan bahwa sejak dari dulu juga semua gambaran bayang-bayang gerakan antikristus sudah muncul. Tetapi kan dihebohkan dengan adanya vaksin COVID-19 yang katanya ada barcode-nya dan seterusnya. Betul. Setiap dus yang berisi tabung vaksin COVID-19 itu memiliki barcode. Menurut keterangan dari para ahli, khususnya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan,
bahwa barcode itu diperlukan untuk memonitor para pemakai. Seandainya ada satu pasti atau seseorang yang kemudian disuntikan vaksin COVID-19 lalu bermasalah, akan dimonitor, dideteksi melalui barcode. Apakah barcode ini barang baru? Tidak. Coba kita kemana-mana, pemakaian barcode ini sudah sangat lazim. Kemudian orang berkata bahwa ada chip. Bagaimana mungkin di dalam cairan vaksin itu didapati chip lalu berbentuk menjadi chip? Nah, isu ini sebenarnya adalah isu yang bagi saya isu yang diada-adakan dari sebuah penafsiran yang berlebihan. Tetapi sebagai orang percaya yang sangat memahami semua rencana Allah, apa yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari penggenapan firman Allah yang nantinya pada akhirnya nubuatan tentang kehadiran antikristus akan muncul, akan menjadi kenyataan. Bagi kita sebagai orang percaya, kita siap saja dengan segala sesuatu yang terjadi karena Allah terlibat dalam semua sejarah manusia. Kita orang percaya, khususnya warga GPDI, tetap berpegang pada firman Allah, tidak dibingungkan dengan segala macam isu, tetapi tetap penuh dengan Roh Kudus, ya, kebenaran kepada kebenaran, karena Yesus sendiri berkata, apabila Dia datang, yaitu pribadi Roh Kudus, Dia akan membawa kita, Dia akan menghudekos kita, memimpin kita kepada segala kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Allah, bukan isu manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Salam Holy Lovers dan seluruh warga GPDI Sumut Aceh. Kiranya semua kita tetap sehat dan terpelihara di dalam kemurahan Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Saudara yang saya kasihi, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Bahwa korban terinfeksi dan meninggal dunia masih bertambah terus. Data hari ini ketika video ini direkam menunjukkan bahwa secara global COVID-19 menginfeksi 223 negara dengan kasus terkonfirmasi mencapai kurang lebih 100 juta orang, dengan korban meninggal mencapai 2.176.159 orang. Dan di Indonesia sendiri tercatat 1.051.795 kasus positif COVID-19 dengan korban yang meninggal itu mencapai 29.518. Itu artinya bahwa korban meninggal di Indonesia itu telah mencapai 1,36% dari kasus global dunia. Ini bukan angka yang kecil. Kita harus sadar itu. Nah, untuk menangani pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah melakukan segala upaya yang tidak mudah untuk dilakukan, yang perlu melibatkan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya penting yang telah dikerjakan oleh pemerintah untuk menekan bertambahnya angka korban terinfeksi dan korban meninggal dunia adalah pengadaan vaksin COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bahwa
Majelis Daerah GPDI Sumut Aceh semenjak vaksin ini diadakan dan sekarang mulai diaplikasikan telah menangkap adanya keresahan di kalangan umat Tuhan dan kebingungan, bukan hanya di kalangan jemaat awam, tetapi juga telah di kalangan beberapa hamba-hamba Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran berita maupun video di media sosial yang mengkaitkan vaksin ini dengan anti-Kristus. Itu sebabnya Majelis Daerah GPDI Sumut Aceh telah mencoba membangun komunikasi dan menggali informasi dari pakar kesehatan, dari pakar hukum, pakar eskatologi, dan tokoh-tokoh senior di GPDI Sumut Aceh untuk menjawab persoalan tersebut. Kami juga telah menerima video yang berisi pernyataan penjelasan dari Ketua Majelis Pusat GPDI tentang vaksin COVID-19 tersebut. Setelah memperhatikan pendapat dari para pakar, saya sebagai Ketua Majelis Daerah GPDI Sumut Aceh menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa vaksin COVID-19 yang diaplikasikan di Indonesia tidak ada kaitannya dengan antikristus maupun lambang 666. Sesuai dengan 2 Tesalonika 2, antikristus belum dinyatakan sebab gereja belum disingkirkan. Lagi pula, kemunculan antikristus harus mendahului penerapan 666. Itu sebabnya terlalu gegabah menghubungkan vaksin COVID-19 dengan antikristus. Yang kedua, vaksin berguna untuk membangkitkan sistem imunitas di dalam tubuh kita. Vaksin adalah obat. Vaksin itu secara kontinu sudah didoakan untuk ditemukan oleh banyak orang percaya di seluruh dunia. Kehadiran vaksin harus dianggap sebagai salah satu jawaban dari Tuhan yang mau menolong kita dari bencana pandemi ini. Warga GPDI Sumut Aceh harus menerima vaksin ini sebagai kemurahan Tuhan secara positif. 3. Orang percaya juga sesuai Roma 13 wajib untuk tunduk kepada pemerintah, kepada ketentuan-ketentuan pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri sudah memberikan contoh sebagai orang pertama yang divaksin COVID-19 di Indonesia. Dan yang keempat, warga GPD tidak perlu takut divaksin COVID-19. Memang ada beberapa kondisi kesehatan yang membuat seseorang tidak boleh divaksin COVID-19. Namun, bila saudara tidak mengalami gejala-gejala tersebut, marilah kita dukung program pemerintah Republik Indonesia dengan memberi diri divaksin, sehingga angka kematian karena COVID-19 bisa ditekan, bisa berkurang. Demikianlah pernyataan dari MD GPDI Sumut Aceh tentang vaksin COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.